ayahmu yang penyayang. I'lam, ketahuilah, ayyuhal waladun najib, wahai anak yang baik. Ketahuilah wahai anak yang baik, anak sesungguhnya abaka ayahmu yuhibbuka menyayangimu, aidon juga, misla ummika seperti ibumu. Fahuwa lalu ayah yakhruju kulla yaumin itu keluar setiap hari, akan keluar setiap hari, minal baiti dari rumah, sobiron dalam keadaan sabar, alat ta'bi menghadapi susah payah, menghadapi susah payah, wal harri dan panas, perih dan panas, fayadhabu beliau akan pergi, ilad dukan. Waalaikumsalam. Nanti ya ini dulu baru nanti ngajinya. Ilad dukan ke toko, ya. Awisuk atau pasar, liyuhasila agar bisa menghasilkan malan harta, malan harta, malan harta, yunfikuhu yang beliau nafkahkan, yang beliau nafkahkan, alaika kepadamu, alaika kepadamu, wayashtari dan membeli, wayastariya apa yastari, wayastari dan akan membeli, laka untukmu, almala bisa pakaian,
wal at'imata dan makanan, wa kulla syai'in dan segala sesuatu, tahtaju yang kamu butuhkan, tahtaju ilaihi yang kamu butuhkan, ilaihi kepadanya, wa huwa dan ayahmu ma'azalika dengan melakukan itu masrurun itu senang, wa farhanun dan bahagia. Zulfi malati. Nah, perhatikan dulu. Nah, ketahuilah wahai anak yang baik, bahwasanya ayahmu juga sangat menyayangimu sebagaimana ibu menyayangimu. Cuman rasa kasih sayang antara ayah dan ibu itu kadang berbeda. Kadang berbeda, jangan disamakan. Misalnya kalau ibu itu lebih perhatian, lebih ada sentuhan kasih sayang, ya. Itu ya memang bentuknya seperti itu, karena memang perempuan itu ya memang seperti itu, penyayang. Tapi bukan berarti ayah itu tidak penyayang, enggak. Jadi ada perannya masing-masing dalam cara menyayangi anaknya, itu ada masing-masing cara. Misalnya cara menyayanginya ayah itu bagaimana dengan bagaimana? Ya ini dengan mencari nafkah, beliau mencari nafkah setiap hari. Ada yang pergi ke toko, ada yang pergi ke pasar, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi macam-macam pokoknya. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, polisi atau siapa atau apapun. Intinya orang tua, ya ayah itu bentuk kasih sayang kepada anaknya itu dengan memberikan nafkah. Ya, untuk anak istrinya, ya, untukmu dan untuk ibumu, itu dengan cara memberikan nafkah. Dia rela pergi, ya, untuk menghasilkan harta. Itu tujuannya untuk memberikan nafkah kepada kalian. Rela panas, rela susah payah, ya, kepanasan, kehujanan, bahkan itu kalian harus tahu. Jadi yang namanya ayah juga sama, penyayang, ya, sayang sebagaimana ibu kalian menyayangi kalian. Makanya tanggung jawab kalian terhadap ayahmu itu adalah apa? Seorang ayah memberikan nafkah kepada kalian sehingga kalian bisa menuntut ilmu, sehingga kalian bisa pesantren dengan tenang. Kalian gak usah mikirin bagaimana caranya mencari uang, bagaimana caranya kalian nanti dapat saku, bagaimana cara kalian untuk beli jajan. Tiba-tiba nanti tinggal bilang WhatsApp, "Mah kirimin uang," atau "Pak kirimin makanan," itu akan dikirim. Tapi beliau yang rela. Tanggung jawab kalian sebagai anak apa kepada orang tuanya? Ya kalian belajar dengan baik. Kalian beribadah di sini, belajar dengan tekun. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kalian terhadap orang tua. Amanah. Amanahnya orang tua adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Maka harus dijalankan amanahnya.
Lihat orang tua kita, ayah kita, bahkan kadang yang kerjaannya mungkin diantara kalian ayahnya mungkin kerjanya nggak ada yang misalnya kayak terlalu menantang, kayak misalkan kerja apalah yang di ketinggian kayak gitu, yang taruhannya nyawa bener-bener, entah itu tebang pohon atau benerin listrik, ya kan macam-macam. Intinya semua ayah ya, semua orang tua, semua laki-laki ayah itu akan akan bekerja, akan bertanggung jawab semaksimal mungkin bagaimana untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada keluarganya. Itu tanggung jawab kalian sebagai laki-laki juga nanti harus seperti itu. Lihat bagaimana perjuangan ayahmu, bagaimana keringatnya, bagaimana perjuangannya. Ya, itu diperhatikan. Sehingga kamu bisa menikmati dengan enak. Kamu bisa mempunyai pakaian. Bahkan ketika lebaran pun coba orang tua kalian lebih memikirkan kalian dahulu. Untuk anak saya dulu yang penting, kalau untuk saya mah nanti dulu. Makanan juga kadang yang penting anak saya makan itu yang baik, anak saya makan yang enak, kalau urusan saya mah gampang. Itulah perjuangan ayah itu sampai seperti itu. Kalau memang misalkan adanya cuma segitu-gitunya, tapi kalau adanya banyak alhamdulillah ya menikmati bersama. Tapi kalau misalkan lagi diuji oleh Allah Ta'ala, mesti akan mendahulukan anaknya. Itulah ayah. Jadi kasih sayangnya kepada anak itu berbeda caranya dengan ibunya. Ya, sentuhan kasih sayangnya itu berbeda-beda. Dan mesti ayah itu akan memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Butuh buku, butuh etas, butuh macam-macam. Meskipun begitu, tapi beliau itu akan melakukannya dengan senang, dengan kasih sayang. Ketika anak saya ini terpenuhi kebutuhannya, ketika anak saya ini senang, bahagia, ya, dengan pemberian saya sebagai orang tuanya, itu justru bangga. Justru orang tua itu akan merasa susah kalau kalau beliau tidak bisa memberikan sesuatu yang membuat anaknya itu senang. Kayaknya anaknya saya yang lain, anak lain itu kayaknya punya pakaiannya bagus, sendalnya bagus, jajannya enggak kekurangan. Kok saya cuman bisa ngasih segini. Itu mesti akan merasa susah kalau seperti itu. Makanya kita sebagai anak jangan membebani orang tua kita dengan permintaan-permintaan yang melebihi batas kemampuan. Ya. Lebih banyakin bersyukur, alhamdulillah ya Allah punya bapak yang bertanggung jawab, punya ayah yang memberikan nafkah kepada keluarga sehingga saya bisa menuntut ilmu dengan tenang, saya bisa mondok. Selalu bersyukur seperti itu. Jangan melihatnya itu selalu ke atas, tapi melihatnya itu ke bawah. Banyak anak-anak di luar sana yang menjadi gelandangan. Yang pengen mondok nggak bisa mondok, yang pengen beli baju bagus nggak bisa beli, yang pengen makan aja kadang susah, harus minta-minta dulu sama orang. Ya kan, kalian menjadi anak itu harus bersyukur. Ingat terus kebaikan orang tuanya. Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak berterima kasih atau belum bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang paling pantas untuk kita syukuri, yang paling pantas untuk kita terima kasih yaitu siapa? Ya orang tua kita. Ya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Jadi begitu. Harus selalu mengingat kebaikan orang tua kita, doakan beliau. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berbakti kepada ayah dan ibu kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.